Wina Julia, mau cerita apa nih Wina tentang gambar ini? Nah, mau cerita katanya. Di sebuah hutan yang asri dan begitu banyak oksigen. Ceritanya gini, di sebuah hutan yang asri dan begitu banyak oksigen terdapat rumah yang sederhana. Rumah tersebut ditinggali oleh sepasang adik kakak di hutan. Juga ada 3 ekor harimau. Di hutan juga ada 3 ekor harimau. Sepasang adik kakak itu sudah bersahabat dengan ketiga harimau tersebut. Mereka sepasang adik kakak begitu nyaman tinggal di hutan karena di hutan dapat menghirup banyak oksigen. Sepasang adik kakak tersebut sedang mencari kayu bakar dan air untuk memasak sayur. Setelah memasak sayur, mereka memakannya dengan lahap. Tidak lupa juga mereka memberikan makan ikan dan juga daging mentah kepada ketiga sahabatnya tersebut, yaitu harimau. Udah selesai. Ya, makasih ya Wina. Jadi Wina tuh bersahabat ceritanya dengan harimau ya. Gak apa-apa. Yang diharapkan adalah bukan bersahabat dengan harimau ya. Yang diharapkan adalah bahwa bagaimana siswa bisa mengatasi kelak nanti di kemudian hari untuk dapat hidup di hutan. Sebetulnya itu namanya pembelajaran STEM. Nah, kalau kayak gitu tuh berarti namanya pembelajaran STEM. STEM itu apa? STEM itu adalah Science, Technology, Engineering, Mathematics. Jadi apakah siswa itu bisa mengatasi apa yang akan dihadapi di kelak di kemudian hari? Nah, ini dihubungkan dengan matematik, tapi nanti dihubungkan dengan matematik. Mulanya STEM dulu ya, nggak apa-apa. Ketika siswa itu tidak bisa menjawab atau menyelesaikan apa yang mereka bayangkan nanti ketika hidup di hutan, ya sudah. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada proses gitu ya. Makanya memang penting ini pembelajaran STEM itu penting ya. Penting untuk menghadapi nanti kelak di kemudian hari, sebetulnya itu. Terus ada siapa lagi? Ada Rifki. Nah, Rifki gambarannya ini. Nah, ini ya. Tugasnya itu kan silahkan gambar apa namanya? Keadaan di hutan dengan 3 ekor harimau, 2 orang manusia, ada jembatan, kan seperti itu. Nah, ini gambaran yang ditunjukkan oleh Ricky. Bu Lili, saya Rifki Rambang, kelas 76, mau menceritakan tentang gambar di atas. Menceritakan tentang suasana hutan yang sejuk. Lalu ada adik kakak sedang bermain di jembatan sambil melihat air sungai yang jernih. Lalu ada 3 ekor anak harimau sedang bermain di rumput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, damai ya. Damai dengan harimau, tidak apa-apa. Iya, namanya juga belajar. Kita kan masih belajar, masih pembelajaran. Kemudian ada Rizky. Nah, Rizky, apa yang dikatakan oleh Rizky ya? Sebentar, itu mati. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang gambar yang saya gambar tadi. Gambar ini nih. Yang pertama, gambar ini adalah gambar di hutan. Yang kedua, ada gambar gunungnya. Yang ketiga, ada 2 orang yang sedang berdiri dan diam saja. Yang keempat, ada 3 ekor singa yang hendak memangsa manusia. Yang keenam, ada rumah yang dikelilingi oleh pohon. Dan ada jembatan. Dan ada sungai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diharapkan adalah penyelesaian ya. Ya, waalaikumsalam. Penyelesaian bagaimana ketika hidup di hutan. 2 orang hidup di hutan, bayangin kan? Ada jembatan, tapi di sini nanti akan dikaitkan dengan matematika. Gitu.
Jadi masalah engineeringnya ya sudah, nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Kemudian ada dari Janeta seperti ini ya, mesti dimiringin dulu apa ya, diputar, putar lagi. Nah, ini gambar apa katanya? Kita dengar suara Janeta. Mana ini ya? Gambar saya menceritakan tentang dua orang gadis yang tinggal di hutan dan memiliki rumah yang sebelahnya terdapat sungai dan terdapat jembatan kecil. Di seberang rumahnya tersebut tinggal 3 ekor singa yang sudah jinak, sehingga mereka bisa hidup berdampingan di hutan yang asri itu. Iya, ternyata kepikiran bahwa tidak mau tahu, yang penting itu mah udah jinak udah. Padahal ini faktanya ya susah loh menjinakkan, kecuali di sirkus ya, kecuali kalau kita sudah di hutan, sudah lama di hutan. Tapi nggak salah, bisa-bisa aja gitu ya. Nggak apa-apa, Janeta, bagus, makasih. Nah, ini dari Diandra, gambar dari Diandra. Ini mesti diputar lagi juga ya, kayaknya tuh. Kita putar lagi gambarnya. Nah, apa sih yang dikatakan oleh Diandra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, berhenti. Bu, jadi aku mau ngejelasin tentang gambar itu. Jadi di situ itu ada manusia yang ingin menyeberang ke bukit yang ada di depannya. Tetapi di bukit itu sedang ada 3 harimau yang kelaparan. Kemudian manusia itu bingung gimana caranya nyebrang. Jadi mereka sepakat untuk tidak menyeberangi bukit itu. Jadi mereka nggak jadi deh Bu, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang hampir mirip, hampir apa ya istilahnya, punya penyelesaian, punya prepare bahwa di hutan itu ada harimau yang buas loh gitu, bahwa kita jangan ke sana loh. Ini lumayan agak mendekati ya, engineeringnya lumayan. Ini bagus ini Diandra ya. Bukan berarti yang lain nggak bagus sih, mungkin belum kesambung, nggak apa-apa, kita kan lagi belajar. Ini kan hanya try and error aja pembelajarannya ya. Terus siapa lagi tadi Rizky, Janeta, udah ya, cuman 5 orang. Nah, seperti itu. Kemudian aku ingin tunjukkan tentang videonya. Ada video kucing. Nah, ini ya video pembelajarannya. Wah, ribut ya. Ini suaranya bisa dikecilin ya. X-nya pindah ke ini nggak mungkin disatukan. Ya kan nggak bisa dipindah. Kita akan mencari berapa. Susah ya kalau dikecilin ya. Setiap ada X kita satukan. Yang pindah adalah yang ini, yang 2-nya. 11 tak kurang 2 kita. 11 kurang 2. Ini sih maksudnya gini. Jadi 3 harimau tadi kita misalkan 3X. Kemudian sama dengan kita misalkan jembatan. Nah, 2 itu kita misalkan manusia. Jadi seperti itu. 3X ditambah 2 sama dengan 11. 11 itu misalkan orang 1 RT. Nah, PLSP itu adalah persamaan linear satu variabel. Jadi bagaimana siswa bisa mengerjakan atau mencari nilai X? Contohnya 3X sama dengan 3000 misalnya. Artinya X-nya kita ganti, misalnya kita ganti X-nya dengan pulpen. Berarti 3 pulpen 3000. Berapakah 1 pulpen?
3 pulpen 3.000. Itu 1 pulpen 1.000 dong. Nah, seperti itu. Tetapi kita langsung ke yang lebih kompleks, yaitu ada konstantanya. Nah, 3X ditambah 2 itu jangan sekali-kali dijumlah menjadi 5X, karena itu tidak sejenis. Yang satu konstanta, yang satu punya variabel. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita satukan, kita ibaratkan ya, 3X itu adalah 3 harimau, 2 itu adalah manusia. Harimau dengan manusia tidak bisa bersatu, jangan gitu ya. Jangan bersatu harimau dengan manusia itu. Nah, terpaksa 2 itu harus mendekati dengan 11, harus dekat dengan 11. Ya, 2 itu dengan 11. Jadi, 2 itu harus pindah. Artinya pindah, loncat sama dengan. Nah, kayak gitu ya, loncat sama dengan 2 itu. Nah, ketika 2 pindah loncat sama dengan, tentunya harus diganti lambangnya. Jangan positif 2, jadi harus negatif 2. Gitu. Maka hasilnya adalah 11 dikurangi 2. Jadi 11 dengan min 2. Karena sudah berpindah. Ya, karena sudah berpindah. Jadi negatif 2. Tuh. Jadi 11 dengan negatif 2. Mana? Nah, ini. 11 dengan negatif 2. Gitu. Yang 2-nya pindah. Nah, kita kan bisa jumlah nih. 11 dengan negatif 2 berapa? 9, ya kan? Jadi akhirnya 3X sama dengan 9. Gitu. Nah, ini ibaratnya gini. 3 pulpen hasil harganya 9.000 misalnya ya. Gitu. 3X sama dengan 9. 3 pulpen 9.000. Berapa satu pulpennya? Berapa satu X-nya? Jadi PLSP itu adalah mencari nilai X. Gitu. Maka X sama dengan 9/3. Kenapa 9/3? 3-nya pindah, yang tadi tuh pindah ke kanan jadi pembagi. Gitu. 9 dibagi 3. Jangan ditambah atau dikalikan atau dikurang, jangan. Dibagi 9 bagi 3. Gitu, karena tadi 3X itu kan 3 kali X. 3X kalau pindah ke kanan, tandanya juga jangan dirubah. Tanda nggak boleh dirubah. Karena bukan konstanta yang pindah. Gitu, jadi tetap apa ya? 3X-nya gitu. Terkadang yang ada variabel juga harus pindah, tapi kan di sini perpindahannya beda. Itu kan dalam keadaan 3X gitu. Ya. Pindah jadi 9/3. 9 bagi 3 adalah 3. Jadi jawabannya adalah yang terakhir adalah 3 ya. Sama dengan 3. Jadi jawaban terakhirnya 9/3 adalah 3. Ya. Seperti itu. Kemudian satu lagi. Ini contohnya 10X ditambah 5 sama dengan 25. Maka 10X 5-nya kita pindahkan. Satukan dengan 25. 5-nya positif. Kalau pindah jadi negatif. 25 kurang X gitu. Nah, 25 kurang 5. Akhirnya 25 kurang 5 kan? 25. Nah, ini kan jadi gini. Kalau misalkan positif jadi negatif. Negatif jadi positif gitu. Kalau pindah ruas itu pindah sama dengan. Loncat sama dengan. Nah, 25 dikurangi 5 berapa? 20. Maka hasilnya jadi 10X sama dengan 20. Begitu kan? Tadi karena 25 tadi dikurangi 5 hasilnya 20. Seperti itu. Jadi X 20 dibagi 10. 20 bagi 10 berapa? 2. Gitu. Tadi yang 10X itu pindah. Kan tadi 10X ya? Nih lihat nih. Nah, ini 10X ya. Pindah ke kanan. Jadi 10. Jadi 20 dibagi 10. 20 per 10. Maka X-nya 2. X-nya 2 dari 20 dibagi 10. Begitu. Oke?
Ya, sekarang kita coba latihan. Latihannya mana ya? Bentar. Latihannya di sini. Di whiteboard. Latihannya di sini, di whiteboard. Oke. Contoh tadi ya, 3x ditambah 2 sama dengan 11 misalnya. Atau berapa? 11 aja dulu ya. Nah, 3x dengan 2 berbeda dengan 11. 2 dengan 11 sama. Kita satukan. Ya, maka 2 itu harus loncat sama dengan loncat. Jadi ini disebut ruas kanan, ini yang di sini ruas kiri. Kalau dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, asalnya positif jadi negatif. Begitu. Kita pindahkan ya. 3x sama dengan 11 dikurangi 2. Gitu. Karena tadi yang ini adalah positif. Pindah ke kanan jadi negatif. 2. Nah setelah itu apa? Kita kerjakan, kita selesaikan. 3x 11 dikurangi 2 berapa? 9. Ya. Nah ini lihat 3x. Artinya 3 kali berapa? Hasilnya 9 kan gitu ya. 3x itu 3 kali x. X itu berapa? Nggak tahu apa. Misalkan pulpen, buku, 3 buah buku gitu. Ini misalkan 9.000. Berarti satu bukunya 9 dibagi 3 kan gitu ya. Maka X sama dengan 9 per 3. Maka X sama dengan 3 jawabannya. Udah selesai. Kalau kamu bisa kayak gini, hebat ya. Kita ulang lagi. Kita ambil yang lain, contoh yang negatif ya. Contoh yang negatif. Misalkan, kok muter-muter ini? Misalkan itu gerak muter-muter. Misalkan berapa ya? 4x min 2 sama dengan 10. Misalnya gitu ya. Nah, coba kalian lihat. Ini 4x, ini negatif 2, ini 10. Ini sama dengan, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, untuk dapat mencari x, negatif 2 ini pindahkan ke kanan. Karena ini negatif, kalau pindah kanan jadi positif. Kalau tadi kan positif, pindah kanan jadi negatif. Pindah kanan tuh artinya ini ada ruas. Ini ada, anggap aja gini lah. Anggap aja sama dengan itu adalah jembatan. Loncat lewat jembatan gitu ya. Jadi 4x langsung sama dengan, karena 2 ini pindah ke kanan. 10-nya tetap kita tulis lagi 10, karena 10 ini kan emang udah di kanan kan. Nah, ini kita tulis aja kembali. Nah, min 2 pindah ke kanan, jadi plus 2 gitu. Maka 4x sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 4. Berapa? X sama dengan 3. Udah selesai. Gampang kan? Pasti bisa. Oke? Bisa ya? Pasti bisa. Jadi jangan khawatir PLSP ini ya. Tentang PLSP ini walaupun baru di pembelajaran kalian, tetapi tidak akan sulit kalau kalian mau belajar. Sukses ya buat kalian yang terus mau belajar, karena ini kunci untuk kelas 9 nanti. Kamu, wah, kalau tidak punya dasar susah ya. Jadi ini dasar banget gitu yang harus kalian pelajari. Oke? Thank you ya yang sudah